Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Yesaya 39 ayat 29. Aku tidak menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel, demikian firman Tuhan Allah. Jadi dangbe tabuni honokku buhiku madupun nasida. Ia dunghu usehon todikku tupinoparni Israel, ninna Tuhan Jahuwa. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah Roh Allah yang memerdekakan. Jika manusia hidup di dalam roh, berarti hidupnya sudah dibebaskan dan dimerdekakan oleh Roh Allah. Maka sungguh luar biasa ketika Hizkil mau mengajak umat Israel agar mereka kembali bangkit dari segala kelemahan. Mereka bangkit dari segala keterpurukan. Mereka bangkit dari segala kegagalan. Itu sebabnya Yesaya mau mengajak umat Israel bahwa Tuhan telah menggenapi janjinya, yaitu Tuhan datang memberikan rohnya kepada umatnya, agar umatnya dipenuhi dengan kuasa roh. Dan roh itulah yang dinyatakan oleh Yesaya yang memperbaharui. Roh itulah yang dikatakan yang dicurahkan kepada umatnya, agar mereka sadar dan mengenal Tuhan. Terlebih karena roh itulah yang membuat mereka mengenal siapa diri mereka, terlebih mengenal Tuhan. Maka kata Hizkil di sini mau mengajak bahwa Roh Allah, bahwa Tuhan memberikan roh yang baru, hati yang baru, dan mereka diperbaharui oleh Roh Kudus yang memperbaharui dan membebaskan dan memerdekakan mereka. Yang selama ini mereka ketakutan, yang selama ini mereka gelisah, yang selama ini mereka dipenjarakan oleh keadaan karena dalam situasi pembuangan. Namun yang mau dinyatakan oleh Yesaya bahwa sekalipun mereka terbuang, tetapi mereka mau diajak bahwa penggenapan Tuhan, agar mereka jangan jatuh karena situasi dan kondisi, karena kondisi yang mereka dalam pembuangan, maka mereka tidak ada semangat. Namun yang luar biasa di sini dikatakan bahwa Allah tidak menyembunyikan wajahnya dari mereka. Namun Tuhan mau memberikan mereka roh yang baru, hati yang baru. Mereka mau dicurahkan, dibangkitkan kembali, agar mereka bangkit dari segala dosa dan kelemahan mereka, sehingga mereka memiliki semangat yang baru. Itulah sebabnya harus memohon dan meminta roh itu membangkitkan mereka.
Roh itulah yang menyala-nyala, dan roh itulah yang membuat mereka bangkit kembali, bersemangat kembali, dan melihat harapan yang baru. Dengan kuasa roh itulah mereka mampu melihat segala rancangan dan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Demikian juga yang mau diajak kepada kita, saudara-saudaraku. Mintalah dan hiduplah di dalam roh Tuhan. Karena roh Tuhan akan memberikan kita semangat baru. Roh Tuhan akan memperbaharui kita. Roh Tuhan akan membuat kita semangat lagi. Dan di saat kita menerima roh itu, segala kelemahan kita diangkat, dan segala dosa dan ketakutan kita selama ini, Tuhan memperbaharui dan menyemangati kembali dengan roh Tuhan yang selalu menuntun, dan kita diajak untuk memahami rencana Tuhan. Karena itu saudaraku, terimalah roh Tuhan yang telah memperbaharui kita, bahwa Tuhan telah melihat segala hidup kita dengan wajahnya yang dicurahkan kepada kita lewat rohnya yang menguatkan dan membebaskan kita dari segala ketakutan. Amin. Terima kasih Tuhan atas roh-Mu yang bekerja dalam hidup kami, agar kami bersemangat dan melihat segala kehendak Tuhan. Amin.